Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Bagas Raka Wirayuda. Saya Azura Siti, absen 7. Saya Elini Fana Elizabeth, absen 9. Pertama, ada nilai efektif. Nilai efektif adalah arus yang dianggap setara dengan kuat arus yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui sebuah penghantar dalam waktu yang sama. Ada dua rumus. Yang pertama, Vm. Vm itu rumusnya VEF dikali akar 2. Yang kedua ada IM. IM itu rumusnya IEF dikali akar 2. Dengan keterangan, Vm sama dengan tegangan maksimal, satuannya V atau volt. VEF sama dengan tegangan efektif, satuannya V atau volt. IM arus maksimal, satuannya A. IEF arus efektif, satuannya A. Selanjutnya ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik yaitu nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus arah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama pada sebuah penghantar yang sama. Rumusnya adalah VR sama dengan 2Vm per P atau IR sama dengan 2Im per P. IR adalah kuat arus rata-rata dan Imax sama dengan kuat arus maksimum. Suatu tegangan bolak-balik mempunyai nilai maksimum 140 volt. Hitunglah tegangan efektif dan tegangan rata-ratanya. Diketahui nilai maksimum sama dengan 140 volt. Ditanya tegangan efektif dan tegangan rata-rata. Jawab A. Tegangan efektif sama dengan 0,707 Fm sama dengan 0,707 dikali 140 sama dengan 100 volt. Yang B, tegangan rata-ratanya sama dengan 0,637 kali volt sama dengan 0,637 dikali 140 sama dengan 89 volt. Selanjutnya ada resistor dalam rangkaian AC. Arus bolak-balik atau alternating current atau AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik yang masuk sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Jadi di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah resistor dengan nilai hambatan 1,5 kilo ohm dihubungkan pada suatu rangkaian listrik AC dengan arus 10 mA. Berapakah nilai tegangan pada rangkaian tersebut? Jadi diketahui R-nya itu sama dengan 1,5 kilo ohm, jadi sama dengan 1500 ohm. Nah, terus I-nya itu sama dengan 10 μA, berarti sama dengan 0,01 A ampere. Nah, ditanya V-nya berapa? Jawabnya V sama dengan I kali R kan. Berarti sama dengan 0,01 ampere dikali 1500 sama dengan 15 volt. Induktor dalam rangkaian AC. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan W kali L. Besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum dan begitupun sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Selanjutnya ada contoh soalnya. Soalnya, dalam suatu rangkaian induktif listrik bolak-balik terdapat kumparan kawat dengan L sama dengan 60 mH dan tegangan efektif 100 volt. Hitung reaktansi induktif dalam rangkaian jika frekuensi listrik bolak-balik 60 Hz dan juga arus efektifnya. Pertama diketahuinya L sama dengan 60 mH, terus diubah mH-nya ke H jadi 0,06 H. VEF-nya
N-nya 100 volt, F-nya sama dengan 60 Hz. Lalu yang ditanya XL-nya berapa sama LEF-nya berapa? Jawab yang pertama itu omega sama dengan 2πf. Terus sama dengan 2, pi-nya tetap nggak diganti, F-nya diganti 60. Jadi sama dengan 120pi. Selanjutnya dicari XL-nya, itu omega dikali L. Omega dimasukin yang tadi 120pi dikali L-nya 0,06. Jadi hasilnya 7,2 pi ohm. Jadi sama dengan 22,6 ohm. Terus yang selanjutnya itu nyari LEF-nya, sama dengan rumusnya VEF per XL. Nah, tinggal dimasukin angkanya jadi 100 per 22,6. Jadi hasilnya ditemuin 4,4A. Jadi untuk jawaban yang XL itu 2,26 ohm, sama LEF-nya itu 4,4A. Jadi selanjutnya ada kapasitor dalam rangkaian AC. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun dengan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C. Arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Suatu kapasitor 6 mikroF dihubungkan dengan suatu listrik bolak-balik yang tegangan efektifnya 220 volt dan frekuensinya 60 Hz. Hitung reaktansi kapasitif dan arus efektif dalam rangkaian. Diketahui F sama dengan 60 Hz, kapasitor sama dengan 6 mikroF. Tegangan efektif sama dengan 220 volt. Ditanya A. Reaktansi kapasitif, B. Arus efektif. Jawab W sama dengan 2πf sama dengan 2 kali 3,14 kali 60 sama dengan 376,8 radius per sekon. Reaktansi kapasitif sama dengan 1 per WC sama dengan 1 per 376,8 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 442,32 ohm. B. Arus efektif sama dengan tegangan efektif per reaktansi kapasitif sama dengan 220 per 442,32 sama dengan 0,497 ampere. Oke, cukup sekian dari kelompok kami.